Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika politik hukum, terbitnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pertama, kita mesti menempatkan peraturan menteri sebagai peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut Mendikbud Nadiem Makarim pada saat penerbitan Permendikbud ini merupakan jawaban atas darurat kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Menurutnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi telah melakukan survei yang menghasilkan data 77% responden mengakui adanya kekerasan seksual di kampus dan 63% kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan. Terbitnya Permendikbud ini mendapat respon oleh banyak kalangan. Ada kelompok yang mendukung, yang menilai bahwa Permendikbud ini adalah langkah maju dari negara untuk melindungi korban kekerasan seksual. Namun juga kebijakan ini ditentang oleh beberapa kalangan yang menuding bahwa kebijakan ini melegalkan atau menjadi legitimasi perbuatan zina. Tujuan diterbitkannya Permendikbud ini dapat kita lihat pada pasal 2. Ada dua tujuan. Yang pertama sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan tridharma di dalam atau di luar kampus. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi. Memahami tujuan dalam terbitnya kebijakan menjadi hal penting karena untuk melakukan penafsiran atau mengetahui maksud dari tujuan kebijakan tersebut, maka kita mesti mengetahui tujuan sehingga kita dapat melakukan penafsiran-penafsiran atau mengetahui makna secara historis dari terbitnya kebijakan tersebut. Ada beberapa prinsip yang dikemukakan dalam permen ini. Yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi korban, kemudian keadilan dan kesetaraan gender, ketiga, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Prinsip yang keempat adalah akuntabilitas. Kemudian ada prinsip independen, prinsip kehati-hatian, prinsip konsisten, dan prinsip jaminan ketidakberulangan. Siapa sasaran dari kebijakan ini? Ada 5 sasaran kebijakan ini. Yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah pendidik, ketiga adalah tenaga kependidikan, yang keempat adalah warga kampus, serta yang kelima adalah masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dalam Permendikbud ini dikenal 21 tindakan yang digolongkan sebagai kekerasan seksual. Permendikbud ini juga mendefinisikan cakupan kekerasan seksual sebagai tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. 21 tindakan yang digolongkan sebagai kekerasan seksual antara lain menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Yang kedua adalah memperlihatkan alat kelamin
dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Ketiga, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Keempat, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Kelima, mengirimkan pesan lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang oleh korban. Keenam, mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Kemudian mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. 10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Ke-11, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. 12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. 13. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. 14. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. 15. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. 16. Melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. 17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. 18. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. Ke-20. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. 21. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Kemudian yang ke-22, melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Dalam Permendikbud ini, kekerasan seksual adalah kegiatan seksual tanpa persetujuan korban. Nah, persetujuan korban ini dianggap tidak sah apabila yang pertama, korban memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, korban mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan atau menyalahgunakan kedudukannya. Ketiga, mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan atau narkoba. Keempat, korban mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur. Kemudian yang kelima, korban memiliki kondisi fisik dan atau psikologis yang rentan. Keenam, korban mengalami kelumpuhan sementara atau dikenal sebagai tonic immobility. Dan atau yang ketujuh, korban mengalami kondisi terguncang. Berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual yang diatur dalam Permendikbud ini, terdapat peran perguruan tinggi secara institusi, peran mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pendidik. Di antaranya peran perguruan tinggi secara institusional adalah yang pertama, peran pembelajaran, di mana peran ini mewajibkan mahasiswa dan pendidik serta tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementerian. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian peran yang kedua oleh perguruan tinggi adalah penguatan tata kelola. Apa yang dimaksud dengan penguatan tata kelola? Penguatan tata kelola yaitu merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta membentuk satuan tugas penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Kemudian peran yang ketiga adalah peran penguatan budaya komunitas. Yang dimaksud penguatan budaya komunitas adalah melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada kegiatan pengenalan kehidupan kampus, organisasi kemahasiswaan,
dan jaringan komunikasi informal. Kemudian selain perguruan tinggi secara institusional melakukan perannya untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual, mahasiswa pendidik dan tenaga pendidikan juga memiliki peran untuk pencegahan kekerasan seksual. Diantaranya adalah yang pertama, membatasi pertemuan tanpa persetujuan pimpinan institusi perguruan tinggi apabila pertemuan tersebut dilakukan 1. Di luar area kampus, 2. Di luar jam operasional kampus, 3. Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran. Kemudian peran yang kedua yang bisa dilakukan adalah dengan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Selain mengatur tentang pencegahan, Permendikbud ini juga mengatur tentang penanganan kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Penanganan dan perlindungan ini menjadi tanggung jawab perguruan tinggi secara institusional, yaitu penanganan yang dilakukan yang pertama adalah dengan konseling, yang kedua adalah layanan kesehatan, ketiga adalah penyediaan bantuan hukum, dan keempat advokasi, serta yang kelima adalah bimbingan sosial dan rohani. Kemudian untuk korban, secara garis besar, korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perguruan tinggi untuk yang pertama keberlanjutan studi, yang kedua perlindungan keamanan, ketiga perlindungan atas ancaman fisik dan non-fisik, yang keempat perlindungan atas privasi dan kerahasiaan, serta yang kelima adalah perlindungan dari tuntutan secara pidana dan gugatan secara perdata. Selain itu, Permendikbud ini memuat sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual. Sanksi yang pertama adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini dibagi menjadi sanksi administrasi ringan, sedang, dan berat. Adapun sanksi administrasi ringan yaitu merupakan teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan secara internal kampus atau media massa. Kemudian untuk sanksi administrasi sedang yaitu dengan pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, atau jika pelakunya adalah mahasiswa maka dapat dilakukan pengurangan hak, misalnya penundaan mengikuti perkuliahan ya atau sering disebut dengan skorsing, atau pencabutan beasiswa dan pengurangan hak-hak lainnya. Kemudian sanksi administrasi berat yaitu dengan berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga penghentian status sebagai mahasiswa. Selain sanksi administrasi, Permendikbud ini juga menerapkan sanksi program konseling terhadap pelaku kekerasan seksual. Jadi tidak hanya korban kekerasan seksual yang mendapatkan layanan konseling, tapi kemudian pelaku juga diwajibkan untuk melakukan program ya atau melewati program konseling. Kemudian meski Permendikbud ini banyak memperoleh apresiasi dari berbagai pihak, tapi kemudian terbitnya Permendikbud ini juga membuat pro kontra di kalangan masyarakat. Adapun orang-orang yang kontra terhadap Permendikbud ini, mereka beranggapan bahwa frasa tanpa persetujuan itu didefinisikan sebagai yang dilarang hanya yang tanpa persetujuan, maka sebaliknya jika dengan persetujuan berarti boleh-boleh saja untuk dilakukan. Beberapa organisasi atau kelompok-kelompok yang pro terhadap Permendikbud ini antara lain adalah organisasi masyarakat sipil, kemudian lembaga swadaya masyarakat pendamping korban kekerasan seksual, kemudian ada juga akademisi,
keempat ada tokoh agama dan ormas keagamaan, serta yang kelima adalah Kementerian Agama. Bahkan Kementerian Agama, dalam hal ini Menteri Agama menyatakan bahwa kita tidak boleh menutup mata terhadap kekerasan seksual, dan Kementerian Agama akan mengeluarkan surat edaran serupa kepada perguruan tinggi negeri agama agar melaksanakan Permendikbud ini. Selain itu, kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya juga berpendapat bahwa Permendikbud ini sebagai gagasan yang progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual, di mana dari data Komnas Perempuan, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi sangatlah tinggi, dan relasi kuasa menjadikan korban tidak berani untuk melapor serta terjadi impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual. Namun kemudian oleh para penolak ini berasal dari partai politik yang bernafas keagamaan, kemudian juga ada dari tokoh agama dan ormas keagamaan. Seperti dikutip dari media massa bahwa Sekjen MUI menyatakan bahwa Permendikbud ini tidak diperlukan karena sudah banyak aturan yang mendukung atau ini ya, yang mengatur soal kekerasan seksual. Kemudian dari Partai Keadilan Sejahtera juga menyampaikan bahwa Permendikbud ini terkesan permisif, juga melegalkan praktik hubungan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan norma agama, hukum, serta adat istiadat di Indonesia, dengan berlindung di balik budaya Barat, yaitu dalih persetujuan. Penolakan Permendikbud ini oleh Bivitri Susanti, pakar hukum dari STHI Jentera, menjelaskan bahwa penolakan tidak sejauh ini melakukan penafsiran tidak berdasarkan kaidah penafsiran hukum. Bivitri menjelaskan bahwa pengaturan dalam Permendikbud terbatas pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hal-hal yang tidak diatur di dalamnya bukan berarti boleh dilakukan. Apabila kita melakukan penafsiran secara historis, yaitu melihat sebab-sebab diterbitkannya peraturan ini, maka bisa kita pahami jika maksud dan tujuan dari diterbitkannya Permendikbud Ristek ini adalah sebagai upaya penanggulangan kekerasan seksual. Dari perwakilan kelompok pendukung, salah satunya adalah perwakilan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, juga menyampaikan bahwa para pengkritik yang menyimpulkan Permendikbud ini melegalkan zina adalah cara pandang yang di luar konteks. Kemudian Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia juga menambahkan bahwa Permendikbud soal penanganan kekerasan seksual ini tidak berdiri sendiri karena masih ada norma sosial, agama, dan undang-undang lain seperti Undang-Undang Perkawinan dan KUHP. Dengan demikian, dapat diketahui jika penolakan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini dikarenakan perbedaan menafsirkan makna pasal-pasal yang terdapat dalam Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas atensi rekan-rekan semuanya. Teman-teman bisa membuka ruang-ruang diskusi di kolom komentar. Kemudian bisa menghubungi saya untuk melakukan request review peraturan perundang-undangan lain, juga bisa melalui kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.